Halo teman-teman, hari ini kita bakal belajar coding lagi ya. Nah, belajar coding hari ini kita tidak akan mengerjakan assignment. Kita akan meneruskan video sebelumnya yaitu function. Kan video sebelumnya itu kita belajar function, sekarang ada part 2-nya. Jadi di function yang part pertama itu kita udah belajar tentang function dan basicnya, terus kita udah belajar inbuilt function sama function yang bisa kita custom ya. Kayak kita bisa buat sendiri functionnya. Terus kita juga belajar Spear and implemented different formulas. Spear. Jadi itu kayak yang ini ya. Ini kan yang sebelumnya tuh. Volume, diameter, radius. Terus di sini juga ada ininya. Kita belajar ngitung-ngitung radius gitulah. Diameter, radius, terus volume juga. Ya gitu-gitu. Nah di sini kita langsung aja mulai ya. Yang pertama-tama itu cuman bahas tentang argumen dan parameter. Jadi di video sebelumnya itu aku salah ya, kalau argumen itu aku bilang tuh yang ini. Sebenarnya argumen itu yang ini ya, N1 sama N2 gitu. Terus yang parameter itu yang ini, 61 sama 62. Jadi kita akan buat function nih. Ini parameternya udah disediain. Parameter itu kalau kata aku itu kayak wadah buat ditampung wadah gitu ya. Iya, variabel juga gitu sih, tapi pas ini kita dipanggil functionnya, terus N1 N2 ini kan 100 sama 200. Jadi value-nya itu ditransfer ke sini gitu ya. Jadi N1 itu 100, 61 juga 100. N2 itu 200, 62 juga 200 gitu ya. Ini harus sama-sama, misalnya kayak parameternya ini kan maksudnya argumennya ini misalnya 3. Terus parameternya 2, itu nggak bisa. Jadi error nanti. Jadi harus sama gitu ya, 2 sama 2 juga gitu. Dan sini outputnya 600 lah ya. Bisa kalian lihat 100 ditambah 200 300 dikali 2 600. Kita lanjut. Ini misalnya ada contoh function definition cannot be empty, but just in case you have made the function but don't want define something in it for now. Jadi kita bisa pakai keyword pass kalau misalnya kita nggak lagi butuh dulu gitu functionnya. Nanti si komputer bakalan skip kode ini gitu ya di pass. Nanti nggak bakal terjadi error atau apa-apa gitu. Hanya di skip aja kodenya. Terus ada lagi di sini kayak seperti biasa mau ini list ya. Def student names for x in names print x. X itu index, berarti index 0, 1, 2, 3. Terus baru dipanggil functionnya ini dengan argumen names. Karena di sini nama listnya names ya. Jadi gitu aja ini. Kita lanjut. Oh ini bisa kalian baca ya, di pause dulu. Jadi intinya di sini itu katanya kita bisa kayak print satu variabel, satu ini doang ya. Misalnya student 4. Di sini kan ada 4 parameter sama 4 argumen. Jadi pas ini tuh dia jadi pas manggil functionnya sekalian ngasih ininya ya, listnya. Student 4 itu Diksha. Jadi outputnya the youngest child is Diksha juga. Ini nggak perlu sama ya. Jadi ini student 1, student 2, student 3, student 4. Ini juga bebas student 3, 2, 4, 1. Jadi nggak harus sama gitu ya parameter sama argumennya. Terus ini bisa diambil satu juga, student 4 bisa. Terus ditambahin misalnya print the oldest child is student 2 misalnya juga bisa gitu. Jadi intinya gitu aja.
Kita lanjutin ke selanjutnya. While filling forms, you must have seen sometimes some value is written by default until you change it. Jadi kalau misalnya kita isi form gitu ya, biasanya kita bisa lihat ada value yang di default ya, until you change it. Jadi sampai dirubah gitu. Jadi misalnya kayak gini. Ini sama kayak biasa aja ya. Ini define name of country sama dari sini ada ininya ya, ada defaultnya gitu. Defaultnya itu India. Jadi di bawah sini di print I am from country. Jadi ini kan dia ngepanggil si functionnya, terus di sini ada USA. Berarti keluarnya itu I am from USA. Terus di sini panggil terus Indonesia, terus keluarnya I am from Indonesia. Dan di sini kosong. Terus dia pakai yang India deh. Jadi I am from India. Jadi di default gitu ya. Here we have not defined the name of country, so it will take India. Jadi dia bakal di defaultin India. I am from India gitu. Nah di sini now let's use our knowledge of function to calculate simple interest. Once we save our money in bank, the bank returns some extra money, which we have saved in the bank as interest because it used our deposit money. Jadi di sini kita bakal bahas kayak bank gitu ya. Jadi kitanya kalau kita simpan uang di bank namanya prinsipal. Bisa kalian baca di sini. Terus extra money paid by the bank is called interest. Interest itu kayak bunga gitu. Jadi bank itu bakal bayar kita gitu extra money sesuai sama waktunya. The period of time after which money is withdrawn is called time. Sesuai sama waktunya. Terus the extra money paid by the bank for setiap $100 after 1 year is called rate of interest. Jadi kalian lihat dulu di sini formulanya ya. Formula dari simple interest, P dikali R dikali T bagi 100. Prinsipal dikali rate of interest dikali time dibagi 100. Kita lanjut di sini. Nah, ini cara ngitungnya gini. Jadi kita buat function dulu. Ini bisa dibilang rumus ya. Buat dapetin simple interestnya gitu. Ya ini P dikali R dikali T udah. Terus totalnya juga. Ini totalnya buat kayak jumlahin uang yang kita simpen di bank sama uang yang didapetin dari bank. Terus di sini ada inputnya. Ada input buat uang yang disimpan di bank itu berapa. Terus rate-nya berapa, time-nya berapa. Terus di sini juga ada panggil ininya ya. Panggil si simple interest ini functionnya principal di ini ke P, terus time di ke T, rate ke R. Di sini R sama dengan 10 ini defaultnya gitu aja. Terus amount sama dengan total. Nah, total di sini buat jumlahin totalnya, uang kita simpan sama uang kita dapat, baru print amount. Nah, jadi contohnya kayak ada orang yang simpan uang ke bank 500.000. Terus dia simpan ke bank itu selama misalnya 5 tahun. Terus setiap tahunnya dia dapat uang sebesar 5.000 atau 10.000, 5.000 lah. Jadi pas selesai dia simpan ke banknya selama 5 tahun, dia berarti dapat 525.000. Jadi 500 ditambah 25.000 ya, karena per tahunnya itu kan dia dapat 5.000 selama 5 tahun. Berarti 5 dikali 25. 5 dikali 5 sama dengan 25.
Nah, itu dia yang dapat ya, interest-nya itu dia, simple interest-nya itu 25.000. Terus totalnya berarti 500 ditambah 25, berarti 525. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi mungkin cukup aja dari aku, karena ini slide-nya juga udah habis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di berikutnya. Dadah.